teman-teman, jumpa lagi di ibadah online Sekolah Minggu YPD Antioquia. Pada sore hari ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian Bapa Ku Datang Padamu. Berdoa. Sebelum kita memulai ibadah kita awali dengan berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, pada sore hari ini kami bisa ibadah online ya Tuhan, walaupun hanya online, walaupun kami tidak bisa bertatap muka, tetapi kami yakin Engkau pasti tetap memberkati ibadah ini dan memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Tuhan, biarlah hati kami tertuju padamu, dan kami sungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah online kali ini ya Tuhan. Tuhan, berkatilah, semoga kami bisa ibadah dengan baik ya Tuhan pada hari ini, dan semoga kami bisa cepat beribadah dengan bertatap muka dan kami bisa bertemu dan bersapa satu sama lain. Kami akan mulai ibadah ini ya Tuhan. Ini yang menjadi doa kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
bagaimana kabarnya? Semoga masih sehat ya. Kita akan mulai ibadah online kita. Walaupun kita ibadah online, kita ibadah di rumah, tapi kita harus tetap semangat mengikuti ibadah. Kita angkat pujian KASIH. Tuhan Yesus baik. Yesus baik.
kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita angkat pujian Yesus kepanggil, Yesus kundang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, Tuhan, sekarang kami datang ke dalam hadirat-Mu, Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah semoga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan bisa berguna untuk masa depan kami. Tuhan, berkatilah kami supaya kami bisa memberitahukan lebih luas lagi tentang firman-Mu yang diberitakan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan, ingin memberitahu kami sudah berdoa ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Iya, udah siap mau dengarkan firman Tuhan? Kalau udah siap, duduk yang manis. Karena hari ini Kak Wanda mau cerita tentang 3 anak muda, 3 anak Tuhan yang dengar-dengaran sama Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang Tuhan kasih kepintaran, yang Tuhan kasih hikmat, yang Tuhan kasih pengertian 10 kali lipat pintarnya dari orang-orang yang ada di dalam kerajaan. Bahkan rajanya aja itu sangat takjub kepada mereka, sangat heran gitu, kok bisa nih anak muda ini, anak yang masih di bawah raja itu luar biasa pinternya. Siapa dia? Siapa mereka? Siapa 3 anak muda ini? Kita mau dengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, semuanya duduk yang manis.
pasang telinganya, ambil Alkitabnya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita harus fokus kepada firman Tuhan, kita harus dengar-dengaran kepada Tuhan, karena kita mau jadi seperti 3 anak Tuhan ini yang selalu dengar-dengaran, taat kepada Tuhan, dan takut akan Tuhan. Dengerin ya ceritanya. Nah, dulu ada namanya Kerajaan Babel. Nah, di Kerajaan Babel ini dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Wah, ini Raja Nebukadnezar sedang duduk di dalam tahtanya. Raja Nebukadnezar ini adalah seorang pemimpin di Kerajaan Babel yang sangat kaya raya. Nah, di sana ada 4 orang pemuda. Salah satunya itu adalah Daniel. Jadi 4 orang pemuda itu adalah Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Nah, tapi kakak nggak mau cerita tentang Daniel karena Daniel sudah diceritakan kemarin beberapa minggu yang lalu sama Kak Ludi. Ada yang masih ingat tentang Daniel yang ada di Gua Singa? Nah, hari ini kakak mau cerita tentang teman-temannya Daniel, yaitu Hananya, Misael, dan juga Azaria. Nah, Hananya, Misael, dan Azaria ini diberi nama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, dengerin baik-baik. Hananya diberi nama Sadrak, Misael diberi nama Mesak, Azaria diberi nama Abednego. Harus ingat ya, jangan kebalik-balik. Ya, firman Tuhan memberi nama Hananya sebagai Sadrak, Misael sebagai Mesak, Azaria sebagai Abednego. Nah, ini diberikan nama oleh orang yang ada di dalam kerajaan Nebukadnezar. Nah, mereka ini termasuk Daniel adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dalam kerajaan itu mereka tidak mau menajiskan diri mereka dengan makanan raja, dengan minum-minuman raja. Mereka tuh di dalam kerajaan itu hanya makan makanan sayur-sayuran. Karena perintah Tuhan, mereka harus makan makanan sayuran, tidak boleh menajiskan diri mereka dengan makan makanan raja. Sehingga karena mereka takut akan Tuhan, mereka dengar-dengaran kepada perintah Tuhan, Tuhan kasih mereka kepintaran 10 kali lipat pintarnya di antara orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bahkan raja itu meminta pengertian, meminta nasihat itu kepada mereka karena mereka tuh lebih pintar. Jadi setiap kali raja butuh masukan, raja minta minta diskusi, semuanya itu diberikan solusinya, diberikan jalan keluarnya sama 3 orang tadi. Pengertian mereka itu luar biasa karena Tuhan kasih hikmat, karena mereka takut akan Tuhan. Nah, suatu kali Raja Nebukadnezar mengumpulkan para petinggi-petinggi negaranya. Raja Nebukadnezar memanggil semua petinggi-petinggi negaranya. Ada bupati, ada wakil raja, ada penasehat kerajaan, semuanya dikumpulkan di hadapan raja. Nah, raja pada saat itu memberikan perintah mendirikan sebuah patung. Patung yang terbuat dari emas. Patung terbuat dari emas itu, ini tinggi sekali nih. Tingginya di Alkitab diceritakan itu ada 60 hasta tingginya, lebarnya itu 6 hasta. Nah, kalau kita hitung itu dengan meter, tingginya itu 27 meter dan lebarnya itu 2,7 meter. Jadi itu tinggi sekali. Kalau adik-adik bayangkan, mungkin setinggi patung Pancoran dari bawah sampai atas ya tingginya itu. Tapi ini lebih besar dibandingin patung Pancoran karena dia terbuat juga dari emas. Ini bayangkan adik-adik tingginya seperti ini. Orang-orang manusianya hanya sekecil ini. Ini patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, semuanya terbuat dari emas. Nah, pada saat itu Raja memberikan perintah kepada orang-orang yang ada di situ bahwa ketika mendengar bunyi sangkakala, gambus, kecapi, dan rebab, semua orang harus sujud menyembah kepada patung emas yang didirikan tadi raja sama raja itu. Semua orang harus sujud menyembah. Siapa saja yang tidak sujud menyembah akan dimasukkan ke dalam
perapian yang menyala-nyala. Wah, kemudian sangkakala ditiup, teteret, 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 teteret. Perintah raja disampaikan bahwa semua orang harus menyembah kepada patung emas tersebut. Siapa yang tidak menyembah kepada patung akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Akhirnya semua orang yang mendengar tadi sangkakala, kecapi, gambus, rebab itu semuanya sujud menyembah kepada patung. Semua mereka berdoa, mereka menyembah patung itu seolah-olah patung itu adalah Tuhannya mereka. Nah, tapi apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego menyembah patung itu? Wah, coba kita lihat. Wah, ternyata ketika semua orang menyembah patung itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung itu. Karena apa? Karena Tuhan tidak suka kita menyembah patung. Karena yang harus kita sembah itu siapa? Yang harus kita sembah adalah Tuhan Yesus saja. Kita nggak boleh menyembah patung. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap percaya kepada Tuhan, dan mereka tetap hanya menyembah kepada Tuhan. Mereka nggak mau menyembah patung. Kemudian ini Sadrak, Mesak, dan Abednego nggak mau menyembah patung. Mereka tetap berdiri. Mereka nggak mau menyembah patungnya. Kemudian ada di kerajaan itu ada orang-orang Kasdim. Orang-orang Kasdim itu lapor kepada raja-raja lah. Saya mau lapor bahwa ada 3 orang yang tidak menyembah kepada patung yang tuanku raja dirikan, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, mereka berarti harus dihukum nih raja, karena mereka tidak patung. Wah, raja kaget. Wah, masa sih Sadrak, Mesak, dan Abednego yang pengertiannya, hikmatnya luar biasa itu nggak mau menyembah patung yang aku dirikan? Raja marah, raja kesel sama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak menghargai raja karena tidak mau menyembah patung. Raja memanggil kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja mau konfirmasi, mau tanya lagi ke Sadrak, Mesak, dan Abednego, bener nggak kamu gak mau menyembah patung yang aku dirikan? Raja tanya, apakah benar yang dikatakan orang Kasdim bahwa kamu tidak mau menyembah patung yang aku dirikan? Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab raja, aku nggak ada gunanya raja, aku kasih jawaban sama tuanku raja, karena jika Allah yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami, maka Tuhan kami akan menyelamatkan dan membebaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Tapi sekalipun tidak, hendaklah Tuhanku ketahui bahwa kami tidak akan menyembah dan sujud kepada patung emas yang Tuanku dirikan. Wah, raja makin marah. Wah, apa-apaan nih Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung. Wah, akhirnya raja sangat marah, dan raja minta kepada penjaga-penjaganya, pengawal-pengawalnya, bahwa perapian yang menyala-nyala itu yang harusnya panasnya itu biasa-biasa aja, harus dipanaskan 7 kali lebih panas dari biasanya. Wah, perapiannya menyala-nyala nih, apinya semua sampai berkobar-kobar, sampai panas sekali, 7 kali lebih panas dari biasanya. Wah, kalau adik-adik keluar siang-siang akhir-akhir ini panas sekali ya, ini lebih panas lagi daripada siang hari, karena ini api langsung ya, ini dipanaskan 7 kali. Kemudian raja memerintahkan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego harus diikat dan harus dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, supaya mereka itu nggak bisa lepas, langsung gosong aja gitu masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sadrak dilemparkan ke dalam perapian, dilemparkan langsung. Kemudian ini 1 Sadrak, 2 Mesak dilemparkan ke dalam perapian menyala-nyala. 1 lagi udah
3 Mesak dilemparkan, Abednego dilemparkan juga ke dalam perapian yang menyala. Jadi ada 3 ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka semua dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, saking panasnya perapian itu deh, yang 7 kali lebih panas itu, wah, para pengawal-pengawal yang tadi melemparkan mereka tuh terbakar, gosong. Mereka yang mati karena api itu. Loh, panas sekali gitu. Loh, tapi gimana Sadrak, Mesak, dan Abednego? Berarti mereka juga pasti mati, karena yang di luar aja, yang melemparkan mereka ke dalam aja mati terbakar. Loh, tapi raja bingung, raja heran. Loh, kok, coba lihat, ada apa itu di dalam perapian? Coba kalian lihat, ada apa itu di dalam perapian? Coba lihat lagi ke dalam perapian. Kok sepertinya ada 4 orang di dalam perapian. Bukankah tadi yang kita lemparkan itu ada 3? Coba kita lihat. Wah, iya bener. Bukankah tadi yang kita lemparkan hanya adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ini satu lagi siapa? Rupanya seperti dewa, rupanya seperti anak Tuhan, rupanya seperti Tuhan. Siapa yang ada dalam perapian itu? Wah, ternyata Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemudian Raja Nebukadnezar memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk keluar dari perapian yang menyala-nyala itu. Sadrak, Mesak, Abednego, keluar dari dalam perapian yang menyala-nyala itu. Aku ingin melihat engkau, aku ingin melihat keadaan kalian. Wah, Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar. Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar. Ikatannya sudah tidak ada, terbuka. Bajunya nggak ada yang terbakar, kulitnya nggak ada yang gosong, bahkan rambutnya aja nggak bau gosong. Rambutnya aja itu masih utuh, semuanya masih utuh, sepatunya masih utuh, bajunya masih utuh, semuanya masih utuh, karena Tuhan Yesus ada bersama mereka, menyelamatkan dan melepaskan mereka. Kemudian mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Raja Nebukadnezar terkagum-kagum karena Tuhan Yesus itu luar biasa. Akhirnya Raja Nebukadnezar memerintahkan kepada seluruh orang-orang yang ada di kerajaan Babel bahwa semua orang yang ada di kerajaan itu harus menyembah kepada Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena apa? Karena raja kagum bahwa tidak ada Allah seperti Allah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, perintah raja adalah siapapun yang berani menghina Tuhan Allah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, rumahnya akan dirobohkan, kepalanya akan dipenggal. Semua orang harus menyembah kepada Yesus, kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus itu hidup, Tuhan Yesus itu berkuasa, mampu menyelamatkan anak-anaknya. Jadi bukan menyembah patung lagi. Raja Nebukadnezar tidak memerintahkan lagi untuk menyembah patung, tapi menyembah Tuhan Yesus. Nah, kemudian di akhir cerita, di Alkitab diceritakan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego itu diangkat kedudukannya lebih tinggi di dalam kerajaan Nebukadnezar, karena mereka menjadi kebanggaan dari Raja Nebukadnezar, sama seperti Daniel kemarin menjadi pilihan-pilihan Raja Darius. Begitu juga dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka diberikan kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan Nebukadnezar. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk dengar-dengaran kepada Tuhan, untuk taat kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang tidak boleh menyembah patung, kita harus dengar kepada Tuhan. Kita tidak boleh menyembah patung, kita harus hanya berdoa kepada Tuhan. Kalau kita tidak boleh makan makanan yang Tuhan larang, kita nggak boleh makan makanan yang dilarang oleh Tuhan. Kalau Tuhan Yesus bilang kita harus dengar-dengaran kepada orang tua, kita harus dengar-dengaran kepada orang tua. Sekalipun mungkin kita
diejek sama teman kita, ih kamu berdoa, ngapain berdoa, tapi tetap harus berdoa. Sekalipun orang-orang di sekitar kita tidak melakukan hal yang sama seperti kita yang taat kepada Tuhan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan, kita harus tetap menjadi anak-anak Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan, dengar-dengar kepada Tuhan, dan takut akan Tuhan. Nah, kalau kita dengar-dengaran kepada Tuhan, kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan akan kasih kita hikmat, Tuhan akan kasih kita kepintaran 10 kali lipat seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kuncinya adalah kita harus takut akan Tuhan. Kita harus dengar-dengaran kepada Tuhan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang kuat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, sanggup melepaskan kita, sanggup menyelamatkan kita dalam segala hal, dalam segala perkara, apapun yang harus kita hadapi, Tuhan itu sanggup menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Adik-adik, kakak mau kasih ayat hafalan ke adik-adik untuk kita baca sama-sama. Ada di Amsal 9 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi adik-adik, kita harus takut akan Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha besar, maha kuat, dan mampu menyelamatkan kita, mampu membebaskan kita dari segala hal, meskipun itu perapian yang menyala-nyala, yang dipanaskan 7 kali, lebih panas dari biasanya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik di rumah, Tuhan Yesus tetap menjaga adik-adik di rumah, dan kita harus tetap percaya, dan kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa, kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam seluruh kehidupan kami. Buat kami diberikan kesempatan untuk beribadah sekolah minggu, kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah akhirnya Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang mau takut akan Tuhan, yang mau dengar-dengaran kepada Tuhan, yang mau tetap percaya kepada Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan berkat firman-Mu, biarlah kami juga boleh menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh Tuhan, takut akan Tuhan, juga takut akan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh dengar-dengaran kepada Tuhan, kami juga boleh dengar-dengaran kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat firman-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, agar kami boleh menjadi benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita udah dengar firman Tuhan, kita juga tadi udah nyanyi untuk Tuhan. Sekarang giliran kita duduk manis, kita mau dengarkan kesaksian dari teman kita. Yuk kita dengarkan kesaksian dari adik kita, adik Era. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman sekolah minggu, nama aku Egon. Aku mau kesaksian bagus. Aku mau kesaksian karena Tuhan Yesus baik. Sudah ditambahi umur aku jadi 4 tahun.
menanti janjimu sampai kuda kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Menanti janjimu sampai kuda dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Menutup mata menanti janjimu sampai kuda dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Menutup mata menanti janjimu sampai kuda dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Tetap setia melayanimu. Udah denger ya kesaksiannya? Bagus ya adik Eren ya. Nah, buat adik-adik yang mau kesaksian buat minggu depan, boleh kirim kesaksiannya dari DM Instagramnya Antioquia Kids. Nanti minggu depan di ibadah selanjutnya bakalan ada lagi kesaksian-kesaksian dari adik-adik kita. Boleh pujian, boleh bernyanyi untuk Tuhan, boleh menari, boleh cerita semua kebaikan Tuhan yang udah kita alami sepanjang hari. Apa yang udah kita alami, boleh dikirim video kesaksiannya ke Antioquia Kids. Oke? Sekarang kita mau tutup ibadah kita. Kita mau mengucap syukur, kita mau berterima kasih karena Tuhan Yesus baik. Oh iya, kakak mau ingetin juga, minggu depan kita mau ngerayain 17 Agustusan online ya buat adik-adik yang sudah bikin video. Apa sih arti kemerdekaan itu? Nah, kita lihat ya minggu depan itu masing-masing apa sih arti kemerdekaan itu menurut adik-adik apa sih? Nah, buat adik-adik yang belum bikin videonya kakak masih tunggu videonya ya sampai hari Minggu, sampai besok kakak tunggu ya videonya. Yuk kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau angkat pujian. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Kita sama-sama nyanyi ya. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kawanda berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang telah memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kiranya segala pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar, biarlah boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga buat kedua orang tua kami, biarlah kiranya Tuhan selalu menguatkan dan memberikan sukacita bagi orang tua kami. Juga Tuhan berdoa buat teman-teman kami, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau juga tetap menyertai, Engkau memberkati, Engkau menjaga, Engkau melindungi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.